bersyukur segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sorakan, hey! Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan, akan ku pikul salib dan kasih setiamu. Ku berharap Kau kuatku, teguhkan imanku. Sambil angkat tanganmu katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, dan kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Akan ku pikul salib dan kasih setiamu. Ku berharap Kau kuatku, teguhkan imanku. Boleh sambil bertepuk tangan di atas kepala. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Yes, segala yang ku alami, dan kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan, hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sekali lagi katakan, sebab hari ini hari yang terbaik. Sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya, haleluya. Seberapa banyak yang bersyukur kita punya Tuhan yang baik seperti Tuhan Yesus. Boleh lambaikan tanganmu saudara. Jemaat Tuhan masih semangat memuji-memuliakan Tuhan, amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bersuka cita karena kita memiliki Tuhan yang baik. Katakan amin. Karena Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan baik, di dalam hidupku selalu setia. Di sepanjang hidupku nyatalah berbuat malu. Kaulah sukacita. Sekali lagi katakan, Tuhan baik. Tuhan baik, di dalam hidupku selalu setia. Di sepanjang hidupku nyatalah berbuat malu. Kaulah sukacita. Sambil angkat tanganmu katakan, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu. Ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus, Kau di dalamku. Ku rayakan
katakan yes. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacita. Sekali lagi katakan Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacita kami, Kaulah sukacitaku. haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Kami mau bersorak, kami mau bernyanyi, meninggikan nama Yesus Tuhan. Sambil angkat tanganmu saudara. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Amin. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan, ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, oh, haleluya, haleluya, haleluya. Yeay, sorakan haleluya. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini ada dua keluarga yang akan menyerahkan anaknya. Yang pertama Grisela Belvania Tampu Bolon, lahir di Palu 12 Juli 2023. Nama ayah Ronald Pasauran Tampu Bolon, nama ibu Stefani Sanggo. Yang kedua, nama anak Triwira Yuda Dirgantara Talindong, tempat tanggal lahir Palu 21 Mei 2023. Nama ayah Agustinus Talindong, nama ibu Meni Sambayo. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya selalu harus menyampaikan bahwa gereja kita, Gereja Betel Indonesia, tidak membaptis anak-anak, sebab yang dibaptis adalah orang-orang yang sudah bertobat dan yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anak-anak seperti ini belum bisa bertobat, belum bisa percaya. Itulah sebabnya mereka dibawa oleh orang tua untuk kita sama-sama doakan, kita serahkan kepada Tuhan. Sama seperti Yesus pada waktu dia masih kanak-kanak, dia dibawa oleh orang tuanya Yusuf dan Maria ke bait Allah untuk diserahkan kepada bapaknya. Karena itu saudara-saudara, kita sementara saya akan mendoakan kedua anak ini. Saya mengundang kita bangkit berdiri dan saudara mengarahkan tangannya. Kita sama-sama bersatu hati, kita mendoakan. Haleluya. Haleluya.
Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yesus Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus. Iya Yesus. Kami bersama-sama menyerahkan anak ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anak ini menjadi milik Kristus untuk Amin, selama-lamanya. amin, Tuhan. Anak Dirga diberkati oleh Tuhan Amin, dalam dalam nama nama Yesus. Hamba juga berdoa untuk anak ini. Selaku hambamu, hamba berdoa Yesus untuk anak Tuhan. Krisan, yaitu di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Anak ini menjadi milik Kristus Amin Tuhan. untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus Di Tuhan. dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus. dalam nama Yesus. Hamba juga serahkan kedua orang tuanya. Oh Yesus Tuhan. Hamba serahkan Tuhan mereka ke dalam tangan Dalam nama Tuhan. Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberkati kedua orang tua. Amin, amin Tuhan. Untuk selalu diberikan kekuatan, kemampuan, hikmat Tuhan. Untuk dapat memelihara dan mendidik anak-anak mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Anak-anak ini bukan hanya menyenangkan bagi orang tua keluarga, tetapi teristimewa menyenangkan hati Tuhan. Amin, amin Tuhan. Dan dia akan dipakai, anak-anak ini akan dipakai untuk dapat menjadi alat Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, anak-anak ini diberkati oleh Tuhan. Amin, amin Dalam Tuhan. pertumbuhan, perkembangannya, Ya Tuhan. selalu dalam kasih karunia Tuhan. Ya, Yesus. Mereka dibesarkan untuk mereka bertumbuh di dalam iman kepada Engkau. Oh amin Tuhan. Mereka akan menjadi alat Tuhan untuk dapat dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Berkati kedua anak ini, bungkus dengan Oh, kuasa Yesus, Tuhan dalam nama Yesus. Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati juga seluruh jemaat Tuhan yang sudah ikut mendoakan untuk keluarga ini, untuk anak-anak ini. Berkat Tuhan atas seluruh jemaat Tuhan. Amin, amin. Di dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus. kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Amin. duduk, saudara-saudara. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama melalui kantong persembahan. Dan nanti saudara dapat memberikan persembahan yang kedua yang ditujukan untuk diakonia. Saudara dapat masukkan persembahan yang kedua nanti ke dalam kotak yang tersedia di depan pintu masuk saat saudara meninggalkan ruang ibadah. Sebelum kita memberi yang terbaik bagi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Sebagai bentuk ucapan syukur atas kasih-Mu Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu di tempat ini akan memberikan persembahan. Berkatilah Tuhan setiap persembahan yang akan kami berikan. Kiranya setiap taburan yang kami berikan dapat menjadi berkat bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin. Haleluya, Dan menjadi Yesus. persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memberi sama-sama katakan, amin. Hai jemaat Tuhan, Jumpa lagi dalam Sunday Update minggu ini. kami berdoa akan menyampaikan beberapa informasi ibadah selama sepekan ini. Informasi bagi orang tua dan adik-adik Bethel Kids, ibadah raya anak Bethel Kids minggu depan akan disertai dengan pengurapan minyak. Untuk itu, diharapkan bagi orang tua untuk membawa anaknya datang beribadah. Kevin, kau sudah ikut ibadah fokus? Ikutlah, saya kan ada di Fokus Faithful. Nah, karena Fokus Faithful itu ada di dekat rumahku. Kalau kau? Kalau saya ikut di Fokus Jacob, karena Fokus Jacob dekat juga dari daerah rumahku. Oh iya Kevin, ada dibuka fokus baru di wilayah Kalukubula, Dewi Sartika, Lagarutu dengan Towa. Nah, bagi jemaat Tuhan yang bertempat tinggal dekat wilayah tersebut, saudara dapat menghubungi Koordinator Gembala Fokus, Pendeta Madya Serlin Sakati MA. Jangan lewatkan ibadah doa malam setiap hari Kamis pukul 7 malam bertempat di gedung gereja. Dan ibadah doa puasa setiap hari Jumat pukul 12 siang bertempat di ruang serbaguna. Bagi jemaat Tuhan yang butuh dukungan doa dari hamba-hamba Tuhan, saudara dapat mengambil formulir doa yang ada di depan pintu masuk dan mengisinya. Dan formulir doa saudara akan didoakan di menara doa.
Dan bagi jemaat Tuhan yang butuh didoakan dan konseling, ada jadwal menara doa setiap hari Selasa sampai Kamis, dilaksanakan pukul 10 sampai 11 siang di Menara Doa lantai 2, dan terbuka juga bagi seluruh jemaat Tuhan yang rindu untuk berdoa. Informasi bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan melalui transfer bank, saudara dapat mengirim bukti transfer melalui nomor WhatsApp 0812 2238 2829. Dan bagi jemaat Tuhan yang rindu menabur untuk pembangunan, dapat mentransfer melalui nomor rekening berikut ini. Dan bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan secara tunai, saudara dapat mengambil amplop khusus pembangunan yang tersedia di lobi depan pintu gereja. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oh haleluya, haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Sebab kami mau melupakan apa yang telah terjadi di belakang kami Tuhan. Kami hanya mau memandang Engkau Tuhan. Kami hanya mau mengingat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami Yesus. Oh haleluya Yesus. Ya Tuhan. Engkau baik Tuhan. Oh haleluya Yesus Tuhan. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari dengan ucapan syukur-Mu katakan, sepanjang hidupku Kau setia. Amin Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Yang merasakan kebaikan Tuhan, kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus. Haleluya. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan
mau katakan bagi Yesus? Sepanjang hidupku Engkau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu, ku nyanyi Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu, Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu, Tuhan. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kami mau nyatakan kebaikan-Mu, kami nyatakan kebaikan-Mu. Engkau baik Tuhan, kebaikan-Mu penuh atas setiap kami Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup Tuhan. Yesus, kebaikan-Mu penuh Tuhan.
kami umat Tuhan senantiasa mengagumi Engkau dalam segala situasi dan keadaan, Ya Tuhan. karena Engkau adalah Tuhan dan Allah kami Haleluya. yang terus menuntun kami, yang terus mengasihi kami, yang terus memelihara serta memberkati kami, Ya Tuhan. yang terus memberikan kesempatan untuk kami Oh haleluya. dapat hidup di dunia untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Biarlah kehadiran kami pada pagi hari, pada siang hari ini, kami menyadari betapa besarnya kasih-Mu atas hidup kami. Amin, amin Tuhan. Sekalipun seringkali kami jauh dari Tuhan, kami tidak mengindahkan Tuhan, tetapi Engkau selalu memperhatikan Amin, kami. haleluya. Kami berterima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan yang besar. Dan kami pada saat ini akan menyiapkan hati dan pikiran kami, segenap hidup kami, untuk dapat mendengar dan menerima firman-Mu. Penuhi hamba dengan hikmat Tuhan, urapan Tuhan, agar apa yang keluar dari mulut hamba bukan dengan kehendak Oh manusia, Yesus Tuhan. tetapi biarlah kehendak-Mu ya Roh Kudus. Amin. Sampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami semua, agar supaya kami boleh semakin disempurnakan untuk menjadi sama seperti Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau telah bertakhta di atas pujian Oh kami. haleluya Yesus. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan senantiasa memperhatikan, mempedulikan dan mengasihi kami. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib kemuliaan-Mu, agar semua yang ada pada Tuhan itu yang nampak bagi kami. Amin, haleluya. Segala pujian kehormatan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada saat ini kita bisa kembali berada di dalam rumah Tuhan. Ini adalah kemurahan Tuhan bagi kita semua. Saudara-saudara, tema firman Tuhan pada hari ini sebagaimana yang saya sudah sampaikan pada ibadah pertama, yaitu mengerjakan keselamatan yang menghasilkan buah. Mengerjakan keselamatan yang menghasilkan buah. Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan juga memberikan kesempatan untuk kita ada sampai saat ini. Karena Tuhan punya target atas hidup saudara dan hidup saya, supaya kita menghasilkan buah. Itulah sebabnya saudara-saudara, untuk mengawali akan firman Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Firman Tuhan demikian. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Coba buka di dalam terjemahan ya bahasa Indonesia sehari-hari. Hendaklah kita tetap berkumpul bersama-sama dan janganlah lalai seperti orang lain. Kita justru harus lebih setia, saling menguatkan, sebab kita tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Saudara-saudara, satu hal yang belum digenapi adalah kedatangan Tuhan. Dan kita sementara menunggu kedatangannya. Saudara, saya mau mengatakan demikian. Banyak dari kalangan orang Kristen sendiri yang mengatakan, untuk apa saya ke gereja? Untuk apa saya aktif dalam beribadah di gereja? Karena kehidupan orang-orang yang kelihatannya rajin ke gereja, kelihatannya setia, bahkan yang sudah melayani Tuhan, hidupnya tidak lebih baik dari saya. Sehingga ada banyak orang Kristen tidak perlu dan tidak merasa perlu untuk ke gereja. Saudara-saudara, karena mereka beranggapan yang penting saya berbuat baik, yang penting saya tetap jadi orang Kristen, yang penting juga saya bisa memberikan pengorbanan juga kepada gereja dan kepada banyak orang,
saya melakukan kebaikan-kebaikan daripada orang masuk gereja begitu setia, aktif, tetapi kehidupannya sangat tidak benar. Orang-orang yang masuk di gereja itu cuma kelihatan di dalam gereja itu kelihatannya rohani, kelihatannya ramah, kelihatannya seperti orang suci. Tetapi coba kalau di luar gereja, perbuatan-perbuatan tindakan mereka adalah perbuatan-perbuatan yang tidak baik, bahkan jahat. Ada banyak orang Kristen yang masuk keluar gereja, tetapi di luar suka maki-maki orang. Nah, ini dalam kalangan orang-orang Kristen sendiri. Mereka masuk gereja, tetapi mereka suka bergosip, suka memfitnah orang. Mereka tidak ramah. Mereka begitu sombong, tidak mempedulikan orang. Mereka suka menipu. Mereka berhutang tapi tidak bayar. Bahkan ada yang jadi pelakor. Bukan pelatikor ya. Ada yang ngomongnya tidak bisa dipercaya, pembohong. Ya. Bahkan ada yang suka berselingkuh. Dan lain sebagainya. Ngapain saya ke gereja? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah alasan mengapa ada banyak orang Kristen yang merasa tidak perlu untuk ke gereja. Mending saya ikut ibadah online. Saya lebih diberkati. Saya sudah pernah mengatakan sebagaimana saya kutip dari apa kata-kata dari seorang hamba Tuhan. Kalau kita ibadah online ya kecuali waktu pandemi ya. Kalau kita ibadah online sebenarnya kita bukan beribadah. Kita itu lagi nonton ibadah. Kita boleh di tempat tidur. Kita boleh sedang makan. Kita nonton ibadah. Kita juga bisa sambil angkat kaki. Ya di tempat duduk ataupun di mana saja. Kita bisa sambil minum-minum. Bahkan kita di WC pun kita bisa nonton ibadah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini banyak yang terjadi dan kita tidak bisa sangkal saudara. Di dalam gereja ada orang-orang yang seperti itu. Namun saudara-saudara saya mau berkata demikian. Gereja itu ibarat bengkel. Ya, gereja itu ibarat bengkel. Jadi kalau ada yang rusak, maka di dalam gereja, di dalam beribadah, itu akan bisa diperbaiki. Kalau ada orang-orang yang berdosa, maka di dalam gereja, di dalam beribadah, dia bisa bertobat, dia bisa dipulihkan. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 4 ayat 16. Ya kalau di dalam terjemahan sederhana Indonesia berkata demikian. Jadi, maaf ya kita baca dulu ini. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saya baca dalam terjemahan sederhana Indonesia. Jadi hendaklah kita menghadap tahta Allah tanpa rasa takut. Apapun keadaan kita. Seperti apa kita. Mari hendaklah kita menghadap tahta Allah tanpa rasa takut. Karena dia menerima kita dengan kebaikan hatinya. Allah menerima kita dengan kebaikan hatinya. Pada saat kita memerlukan pertolongan, Allah akan berbelas kasih dan menunjukkan kebaikan hatinya kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun dia orang berdosa, apakah salah kalau dia datang beribadah, datang di rumah Tuhan? Tuhan tidak pernah menolak. Yesus pernah berkata, aku datang bukan untuk orang benar, tetapi aku datang untuk orang yang berdosa, supaya mereka bisa diselamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Jika Tuhan menerima orang-orang yang berdosa ini, mengapakah kita keberatan? Mengapa kita merasa tidak nyaman untuk datang ke gereja? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai ayat 17. Firman Tuhan berkata, hai saudara-saudaraku yang kekasih, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sejahat apapun, seberdosa apapun orang, kalau dia datang beribadah, dia datang masuk gereja, dan kemudian dia selalu dengar firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Mungkin selama ini kita tidak menyadari kita melakukan kesalahan. Tetapi ketika firman disampaikan, maka kita rasa, waduh, rupanya saya salah. Jadi firman Tuhan mengajar dan menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan kita yang tidak baik, dan mendidik orang dalam kebenaran. Saudara-saudara, hanya firman Tuhan yang membuat kita bisa bertobat. Khotbah pendeta sehebat apapun, kalau hanya sekedar mendengar khotbahnya, belum bisa merubah. Tetapi kalau firman yang bekerja dalam hidup seseorang, dia bisa berubah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu biarkanlah firman Tuhan yang akan mengajar seseorang. Seperti apapun keadaannya, biarlah firman Tuhan akan mengajar dia, akan menyatakan kesalahannya lewat firman Tuhan, memperbaiki kelakuannya dan mendidiknya dia dalam kebenaran. Saudara-saudara, saya setuju dengan kata-kata dari seorang hamba Tuhan. Dia berkata demikian ya, kita tidak akan menjadi orang yang lebih benar, atau kita tidak akan menjadi orang yang lebih suci jika kita tidak suka ada orang berdosa masuk ke gereja. Kita tidak akan menjadi lebih baik. Kita tidak akan menjadi orang yang lebih benar, lebih suci jika ada orang yang berdosa masuk ke gereja. Justru kita akan berdosa jika karena keberdosaan mereka, maka orang lain akan menghalangi orang lain untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Justru karena keberdosaan mereka itu, maka kita menghalangi kita untuk kita tidak datang untuk memuji Tuhan. Menghalangi kita, keberdosaan mereka menghalangi kita, sehingga kita tidak mau beribadah, sehingga kita tidak mau memuliakan Tuhan. Karena keberdosaan orang lain, kita yang tidak datang beribadah. Keberdosaan orang lain sehingga kita merasa tidak nyaman, kita terganggu dalam memuji dan menyembah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara ingat 2 orang yang datang ke rumah Tuhan. 1 orang Farisi, 1 orang berdosa. Orang Farisi merasa bahwa dia adalah orang yang pasti dibenarkan. Dia mengungkapkan semua kebaikan-kebaikannya. Dia tidak seperti orang-orang yang ada pada saat itu, tidak juga seperti pemungut cukai ini, orang yang berdosa. Saya memberi persepuluhan, saya memberi, ya saya bukan pefitnah, saya berpuasa 2 kali seminggu. Tetapi Yesus mengatakan, yang dibenarkan adalah orang yang berdosa ini, si pemungut cukai, karena dia sadar bahwa dia adalah orang yang berdosa. Dia tidak berani menengadah ke atas. Dia hanya berkata, Tuhan ampunilah saya orang yang berdosa ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya biarlah Tuhan yang akan menilai kita masing-masing. Ya, Tuhan pernah berkata kepada kepada Samuel, pada waktu Samuel melihat masakan ini tidak dipilih oleh Tuhan, saudara-saudara, Daud yang pantas untuk menjadi
menjadi raja? Kenapa harus Daud pengembala? Kenapa harus demikian? Tuhan berkata kepada Samuel, bukan yang dilihat mata itulah yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di luar, tetapi Tuhan melihat hati. Itulah sebabnya biarlah kita menghampiri Tuhan dengan keberanian hati. Sekalipun mungkin kita adalah orang berdosa. Kita banyak kekurangan. Tetapi kalau kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan berkuasa untuk memulihkan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita datang beribadah untuk memuji dan memuliakan Tuhan, untuk mendengar pengajaran-pengajaran Tuhan lewat firman Tuhan. Kita beribadah bukan untuk melihat orang suci, saudara-saudara, tetapi kita datang untuk memfokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita, yang telah menebus dosa-dosa kita. Kita datang untuk itu, bukan melihat orang suci, mana yang berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itulah sebabnya Daud dalam mazmur-mazmurnya dia banyak berkata, dia banyak mengungkapkan sesuatu yang merindukan untuk selalu dia dapat menikmati Tuhan, bersekutu dengan Tuhan di dalam rumah Tuhan. Mazmur 122 ayat yang pertama, Daud berkata, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Dia penuh dengan sukacita kalau ada orang yang mengajak dia untuk pergi ke rumah Tuhan. Bahkan Daud pernah berkata, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Karena di dalam rumah Tuhan dia dapat menikmati keindahan Tuhan. Saudara, Daud bukan penganggur, bukan pengangguran. Daud adalah seorang raja. Tentunya dia banyak kesibukan. Tetapi dia masih punya waktu untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Karena dia tahu persekutuan dengan Tuhan itu akan membuat hatinya menjadi tenang. Persekutuan dengan Tuhan dia mendapatkan satu berkat dari Tuhan. Karena dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu karena Tuhan yang telah memilih dia untuk dapat menjadi raja, untuk dapat menikmati segala anugerah Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Sesibuk apakah kita? Apakah kita tidak punya waktu untuk datang bersekutu dengan Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ataukah hanya karena kita melihat mending saya di rumah, di gereja pun cuma banyak orang-orang berdosa di sana. Saudara-saudara, kita datang bukan untuk melihat orang suci, tetapi kita datang untuk memfokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, apakah orang-orang yang ada di dalam bait suci itu adalah orang-orang yang benar juga? Apakah semuanya juga orang suci? Tetapi Daud tidak mempermasalahkan itu. Dia tetap datang memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus. Apakah karena ada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang Yesus katakan sendiri bahwa mereka itu ada orang munafik? Mereka hanya tahu mengajar tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Mereka itu ada orang-orang yang membenci Yesus dan yang selalu berikhtiar untuk membunuh Yesus. Tetapi apakah dengan seperti itu hati orang Farisi dan ahli Taurat kemudian Yesus tidak masuk ke bait Allah? Tidak. Apakah Yesus terus berhenti untuk mengajar? Tidak. Yesus tetap masuk ke bait Allah untuk bersekutu dengan Bapaknya. Yesus tetap masuk dalam bait Allah untuk mengajar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang firman Tuhan mau sampaikan bagi kita semua sehubungan dengan beribadah di dalam gereja. Saudara-saudara, mari kita baca dalam Filipi 2 ayat yang ke-12. Filipi 2 ayat 12. Firman Tuhan berkata demikian. Ini adalah tulisan atau surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Hai saudara-saudaraku yang kekasih,
kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara-saudara, Rasul Paulus menulis surat ini ketika dia berada di dalam penjara. Jadi saudara-saudara, dia menasihati, kamu itu taat, orang-orang yang taat. Kerjakanlah, tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan cuma nanti aku hadir sebagai gembala, nanti aku hadir, ketika aku tidak hadir, apalagi aku di dalam penjara, kemudian kamu tidak taat. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini di dalam ayat yang ke-12 itu ada hubungannya dengan ayat pertama dan seterusnya, ya. Jadi itu tidak berdiri sendiri. Jadi ada hubungan dengan ayat pertama, ya. Saudara-saudara, jadi nasihat Rasul Paulus ini dalam ayat 1 dan seterusnya sampai ayat yang kita baca tadi, itu intinya adalah agar jemaat di Filipi dapat bersatu di dalam kasih dan merendahkan diri seperti Tuhan Yesus. Sebab itu di dalam ayat 6 sampai ayat ke-8 dalam Filipi 2, di situ Paulus menuliskan bagaimana Yesus itu tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dia pertahankan. Padahal dia adalah Allah, tetapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dia pertahankan. Tetapi dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan kemudian dia mau taat sampai mati di kayu salib. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi intinya adalah bahwa dalam mengerjakan keselamatan, maka kita jangan sampai lalai dalam bersekutu dengan Tuhan. Jangan sampai kita lalai, kita datang bersekutu, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Supaya jemaat yang ada di Filipi juga, ya saudara-saudara, jangan sampai merasa bahwa saya lebih penting dari orang lain, ya. Dan semua ada kebersamaan, ada kesehatian, ya, sepikir sesuai dengan pikiran Kristus. Dan Rasul Paulus sebenarnya intinya mau supaya jemaat Tuhan di Filipi itu mereka mengupayakan adanya kesejahteraan di dalam jemaat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi saudara-saudara, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar bukan berarti bahwa kita kerjakan keselamatan kita, ya, supaya kita selamat. Bukan itu. Tapi kita mengerjakan keselamatan itu karena kita sudah selamat, maka kita mengerjakan keselamatan itu. Itulah sebabnya ada 3 hal yang saya akan sampaikan. Mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar berarti kita menghidupi keselamatan itu melalui persekutuan dalam ibadah bersama dengan saudara-saudara seiman kita. Saudara, dalam Ibrani 10 ayat 25 tadi, saudara-saudara, coba diulang lagi dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Jadi hendaklah kita menghadap, Ibrani 10, mana nih yang betul ya? Terjemahan biasa saja. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kembali lagi seperti tadi. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat.
Kalau saudara baca ayat 24 juga, di situ nasihat Rasul Paulus, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saudara-saudara, mengerjakan keselamatan itu berarti bahwa kita menghidupi keselamatan yang kita sudah terima dari Yesus melalui persekutuan-persekutuan ibadah kita dengan saudara-saudara seiman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak mungkin bisa mengerjakan keselamatan itu kalau kita melepaskan diri dari persekutuan. Tidak akan mungkin. Ibarat kayu bakar, kita kumpul, dia akan kemudian kita bakar, kemudian apinya akan besar. Kemudian ada salah satu kita angkat, salah satu kayu kita angkat. Tidak lama dia mati. Jadi saudara-saudara, mengerjakan keselamatan ya dengan takut dan gentar berarti itu tidak terlepas dari kita harus selalu bersekutu dengan Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita, jangan kita lalai untuk kita bisa bersama-sama dengan orang-orang kudus untuk beribadah. Karena di dalam ibadah itu Tuhan mengajar kita. Ada Roh Kudus yang akan bekerja dalam hati kita. Kita percaya bahwa setiap persekutuan kita menghasilkan pekerjaan Roh Kudus yang tidak nampak. Tetapi itu akan bekerja untuk menyempurnakan hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi tidak mungkin orang mengerjakan keselamatannya, menghidupinya, kemudian dia terpisah dari persekutuan ibadah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu hal yang pertama. Ya, mengerjakan keselamatan dengan menghidupi keselamatan melalui persekutuan dalam ibadah. Hal yang kedua, menghidupi keselamatan, mengerjakan keselamatan dengan menghidupi keselamatan dengan kita berpegang teguh pada firman Tuhan. Ya, jadi menghidupi keselamatan kita dengan berpegang teguh pada firman Tuhan. Filipi 2 ayat 16. Nah, ini kelanjutannya saudara ya. Filipi 2 ayat 16. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Firman kehidupan itu adalah firman Tuhan. Sebab firman Tuhan memberikan kehidupan saudara. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba. Dan tidak percuma bersusah-susah. Adalah sebuah kepuasan, kebanggaan dari Rasul Paulus. Kalau umatnya berpegang pada kehidupan. Oleh karena dia percaya orang yang berpegang pada firman kehidupan. Itu akan membawa mereka untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk dapat menghasilkan buah. Dan mereka akan sampai pada finishnya. Mereka akan diselamatkan. Saudara-saudara, itulah yang menjadi kerinduan dari Rasul Paulus. Karena itu saudara-saudara, mengerjakan keselamatan dengan menghidupi firman Tuhan. Dengan berpegang pada firman Tuhan. Firman Tuhan ini selalu menjadi pedoman hidup kita. Saya berulang-ulang mengatakan, karena juga di dalam kitab Mazmur berkata, firman-Mu itu seperti pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara-saudara, kita tidak bisa meremehkan firman Tuhan. Hidup kita di dunia tanpa firman Tuhan yang menuntun, kita akan hancur saudara. Kita akan binasa. Mungkin kita bisa kaya, tetapi kekayaanmu tidak akan mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Efesus pasal 5 ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Banyak orang yang masuk keluar gereja, bahkan mungkin sudah aktif dalam pelayanan. Tetapi banyak orang Kristen yang bodoh dalam tanda petik. Bodoh dalam arti tidak mengerti firman Tuhan. Orang-orang Kristen yang mengatakan lebih baik saya tidak usah pergi ke gereja. Daripada saya ke gereja, sama saja. Di gereja juga itu orang-orangnya semuanya juga tidak baik. Munafik semua. Ucapan orang bodoh. Karena dia tidak mengerti firman Tuhan. Karena itu firman Tuhan mengingatkan. Jangan kita bodoh.
Jika kita hidup dalam kebodohan, ya dalam tanda petik ya, kita bisa saja sebagai orang pintar, tetapi kita bodoh dalam mengerti firman Tuhan. Maka kita akan dipermainkan dengan situasi dan kondisi dunia ini. Kita akan dipermainkan oleh kuasa kegelapan yang akan merasuk terus pikiran kita. Saudara-saudara, hendaklah kita mengerti firman Tuhan supaya kita tidak menjadi bodoh. Saudara-saudara, terlihat kan ada banyak orang yang mengejar keberhasilan, kekayaan tanpa mempedulikan Tuhan. Satu saat dia akan menuai apa yang dia tabur. Semua yang kita berhasil untuk miliki di dunia ini tidak akan selamanya itu membawa kepada kita damai sejahtera. Endingnya itu jadi tidak baik. Endingnya jadi tidak baik. Apalagi saudara-saudara, ketika meninggalkan dunia ini, menjadi sebuah pertanyaan. Apakah dia berlayak di hadapan Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menghidupi keselamatan dengan berpegang teguh pada firman Tuhan. Karena orang yang berpegang pada firman Tuhan, pada firman kehidupan, pasti imannya itu akan hidup. Iman yang hidup itu akan bertumbuh. Tetapi orang yang tidak berpegang pada firman kehidupan, firman Tuhan, walaupun pertama imannya hidup, tetapi lama kelamaan imannya itu akan mati. Kalau mati dia tidak bisa bertumbuh. Dan dia akan melakukan hal-hal yang konyol dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang berpegang pada firman Tuhan, firman kehidupan, maka dia akan bertumbuh dan berbuah-buah dalam hidupnya. Saudara-saudara, saya bersyukur ya sebagai gembala, saya bersyukur karena kita sudah mulai kurang lebih hampir 1 bulan kalau tidak salah. Kita sudah mulai dengan program pemuridan berjenjang terpadu. Itulah yang disebut saya murid Kristus. Tiap hari Jumat jam 7 malam. Dan begitu banyak yang antusias untuk mengikutinya, cuma memang agak terbatas. Kalau tidak salah kurang lebih 150 orang. Dan itu sudah ditutup, nanti tahun depan akan diulang lagi ya. Itu akan naik tingkat dan kemudian ke yang belum itu bisa masuk. Saudara-saudara, banyak saya mendengar informasi yang sangat positif. Bahwa ada banyak jemaat yang semakin mengerti, semakin pintar untuk mengerti, memahami firman Tuhan. Dia mulai menyadari dasar-dasar iman yang benar, keselamatan ada di dalam Yesus. Karena ada rupanya jemaat yang sudah setia, bahkan mungkin sudah melayani, tetapi dia merasa apakah saya selamat atau tidak ya? Saudara-saudara, masih bimbang dengan mengikuti program saya murid Kristus, maka dia memiliki keyakinan bahwa saya rupanya sudah diselamatkan. Saudara-saudara, orang yang penuh dengan keyakinan seperti ini, itu akan semakin berakar di dalam Yesus. Orang yang seperti ini, dia akan bertumbuh terus. Dan dia akan berbuah dan buahnya itu tetap. Apapun masalah yang dia hadapi, pasti dia kuat untuk menghadapinya. Dan dia akan menghasilkan buah. Dia boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya mengerjakan keselamatan dengan menghidupi keselamatan dengan berpegang pada firman kehidupan. Ini firman yang menghasilkan kehidupan. Saudara-saudara, dan yang ketiga yang terakhir, mengerjakan keselamatan dengan menghidupi keselamatan dengan memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Saudara-saudara, mungkin saudara berpikir bagaimana ya merasa hormat? Ya saudara-saudara, kalau kita datang kemudian kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, itu adalah kita berarti menghormati Tuhan. Saudara-saudara, di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, di dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan demikian. Kalimat awal, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu.
Saudara-saudara, Yesus mau mengajar bahwa yang pertama-tama kita harus meninggikan Tuhan karena kita menghormati Dia sebagai Allah kita. Saudara-saudara, itulah sebabnya kalau berdoa jangan langsung, Tuhan berkati saya, sembuhkan saya mau begini, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Tetapi hendaknya kita muliakan Tuhan. Karena itu di gereja kita, bahkan di gereja-gereja yang lain, pertama-tama kita harus meninggikan Tuhan. Itu adalah rasa hormat kita kepada Tuhan. Karena itu saya menghimbau seluruh jemaat Tuhan, jangan ketika kita memuji menyembah Tuhan ada yang buka-buka HP, ya. Ada yang cuma bercerita. Apakah itu kita menghormati Tuhan? Cuma Tuhanlah yang tahu. Kita menghormati Tuhan berarti kita mengangkat hati kita. Kita meninggikan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena ini juga yang disampaikan oleh Yesus dalam doa Bapa kami. Dan kemudian di dalam Injil Yohanes 4 ayat 23 ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, Yesus berkata demikian, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Memiliki rasa hormat itu berarti kita menyembah Bapa, menyembah Allah, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memahami ini, kalau kita mengerjakan keselamatan dengan menghidupi keselamatan itu dengan memiliki rasa hormat, maka kita ketika datang beribadah, ketika kita melayani Tuhan, maka kita melakukannya itu dengan hormat kepada Tuhan. Bukan untuk mencari popularitas, bukan supaya kita dipuji, tetapi semuanya untuk kemuliaan Tuhan karena kita memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah 3 hal yang perlu kita renungkan dalam hidup kita. Itulah sebabnya tema saya ya dalam khotbah ini, mengerjakan keselamatan dengan menghasilkan buah. Karena itulah target Tuhan atas hidup saudara, siapapun saudara, itulah target Tuhan bagi saudara dan juga bagi saya. Supaya kita bisa menghasilkan buah. Kita menghidupi keselamatan dengan dalam persekutuan ibadah kita. Kita menghidupi keselamatan dengan berpegang pada firman Tuhan. Kita menghidupi keselamatan dengan memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Kesimpulannya saudara-saudara, ya, orang yang mengerjakan keselamatannya, dengan perkata lain orang yang mau meresponi keselamatan dengan benar, maka hal yang pertama yang akan terjadi dalam hidupnya, maka dia akan selalu bersyukur melalui tindakannya, melalui perbuatannya. Itu akan terungkap secara otomatis. Orang yang mau meresponi keselamatan, mengerjakan keselamatan itu, maka dia akan selalu bersyukur dalam segala keadaan, dalam tindakan dan perbuatannya. Dimanapun dia berada, dia bisa memuliakan Tuhan. Walaupun kita tidak usah jadi seperti orang Farisi, berdoa di tengah jalan, atau seperti orang-orang yang lain. Kita di dalam hati, kita bisa bersyukur. Dimanapun kita berada, kita ada punya kerinduan untuk datang beribadah, untuk kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Jadi hal yang pertama, mengerjakan keselamatan, itu akan ditandai kita selalu bersyukur untuk segala sesuatu yang kita lakukan. Sehingga kalau kita datang ke gereja bukan untuk mencari berkat, tetapi kita mau mengucap syukur karena kasih karunia-Nya. Hal yang kedua, mengerjakan keselamatan atau meresponi keselamatan itu, kita tidak akan menyia-nyiakan anugerah keselamatan dari Tuhan. Kita tidak akan sia-siakan. Itulah sebabnya yang mendorong kita untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kita tidak akan mungkin hanya karena tindakan orang yang salah sehingga kita tidak mau datang beribadah. Hanya karena tindakan orang yang berdosa maka itu akan mengganggu kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Tidak. Orang yang mau meresponi keselamatan itu, maka dia tidak akan menyia-nyiakan anugerah keselamatan. Dia akan sungguh-sungguh
ketika dia datang kepada Tuhan, dia akan selalu memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan hal yang ketiga, orang yang mengerjakan keselamatan atau meresponi keselamatannya dengan benar, dia akan mengerjakan keselamatannya itu dengan giat. Dia akan konsisten, bukan datang-datangan, tetapi dia akan konsisten. Dia diberikan tanggung jawab, dia akan melakukan itu dengan giat. Karena dia meresponi keselamatan itu dengan benar. Inilah buah yang Tuhan ingin dapatkan dari kehidupan kita. Saudara-saudara, sermon kemarin saya menyampaikan perumpamaan Tuhan Yesus, ya, di dalam Injil Yohanes 15 ayat 1 dan seterusnya. Tuhan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku adalah pengusahanya." Orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu adalah ranting-ranting yang melekat pada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mau supaya kita melekat dengan Tuhan dalam persekutuan dengan Tuhan. Bukan saja di gereja, tetapi dimanapun kita berada, kita selalu melekat kepada Tuhan. Dan dikatakan ranting yang tidak berbuah itu akan dipotongnya dan akan dibuang ke dalam api. Ranting yang belum berbuah selalu diusahakan oleh Tuhan supaya dia dibersihkan, dipangkas, dan kemudian supaya dia bisa berbuah lebat. Itulah pekerjaan Tuhan bagi kita. Itulah tindakan Allah supaya kita dibersihkan, supaya kita berbuah lebat. Karena itu saudara-saudara, kalau ada masalah dalam hidup kita, mari sepanjang kita melekat dengan Tuhan, pasti ada rencana Tuhan di balik itu. Karena Tuhan mungkin sedang membersihkan kita supaya hidup kita lebih berbuah lebat untuk kemuliaan Tuhan dan hidup kita bisa berguna bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Berbahagialah saudara yang saya yang sudah mendengar firman Tuhan serta melakukannya dalam hidup kita. Mari kita angkat satu pujian. Oh haleluya Yesus. Kita menghampiri hadirat Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu
haleluya. Hati kami terangkat naik di hadapan Tuhan, karena Engkaulah yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami muliakan. Kami besarkan Engkau, Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu. Amin, amin. Engkau ada bersama-sama dengan kami, dan Engkau siap untuk memberkati kami. Engkau melihat hati-hati kami yang terbuka dan terangkat naik di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan atas hidup kami. Kami menyadari kami banyak kekurangan dan kelemahan Tuhan, tetapi sekalipun keadaan kami seperti itu, firman-Mu berkata bahwa Engkau mengasihi kami. Amin. Ketika kami datang kepada Tuhan, Engkau selalu terbuka untuk menyambut kami. Ya. Terima kasih Bapak, Engkau berkati jemaat Tuhan. Berapa banyak jemaat Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Kami yakin dan percaya kami dikasihi oleh Tuhan. Amin, amin, Yesus. Engkau akan senantiasa bekerja dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi, dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, dalam usaha dan pekerjaan kami. Tuhan akan selalu campur tangan, sebab Engkau yang sudah menyelamatkan kami. Engkau tidak pernah tidak mengindahkan kami dalam segala situasi. Kasih-Mu selalu nyata dalam hidup Amin, kami. amin. Biarlah firman Tuhan membawa kami itu semakin mengerti kehendak Tuhan. Semua kami akan terus bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Akan berbuah-buah yang lebat. Dan buah yang kami hasilkan sungguh-sungguh dapat berkenan di hadapan Tuhan. Amin, amin. Pakai hidup kami selagi Tuhan berikan kesempatan untuk kami ada di dunia ini, agar hidup kami tidak menjadi sia-sia. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat Tuhan semuanya. Kami yakin setiap orang yang datang mencari Tuhan dengan kesungguhan hati tidak akan pernah kehilangan Amin, amin. upahnya. Semua kami sudah dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tahu dan Engkau memberkati mereka. Kami selalu percaya apa yang kami berikan kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Kami pasti akan menuai lebih banyak dari apa yang kami sudah tahu. Aba berdoa, mungkin ada di antara kami yang berulang tahun pada minggu ini dan juga hari ini. Tuhan tahu siapa-siapa mereka, sadarkan mereka bahwa hidup yang masih Tuhan berikan bagi mereka adalah anugerah Tuhan yang mereka tidak akan sia-siakan, tetapi mereka akan terus berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Mungkin ada rumah-rumah tangga yang merayakan ulang tahun pernikahan pada minggu ini dan juga hari ini. Amba mohon anugerah Tuhan dilimpahkan bagi mereka. Biar kasih Kristus akan terus mengikat mereka, sehingga rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang diberkati. Anak cucu mereka diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus, dan mereka dapat memuliakan Tuhan dalam segala situasi apapun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami yakin dan percaya segala jerih payah kami di dalam Tuhan, semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih banyak Bapa di surga. Sebagaimana Tuhan berkati kami saat ini, berkati juga ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesuslah yang selalu menjadi pusat pujian penyembahan kami. Kami selalu berdoa untuk bangsa negara kami dalam memasuki tahun politik. Tuhan, kami serahkan bangsa ini. Engkau berkati bangsa ini. Berikan hikmat akal budi kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami, khususnya presiden, wakil presiden, dan semua pengambil kebijakan, aparat keamanan, baik di pusat maupun di daerah. Tuhan, Engkau tolong mereka. Hikmat Tuhan karuniakan bagi mereka. Biarlah kami sebagai rakyat Indonesia, tahun depan kami akan bisa menentukan pilihan yang tepat seturut dengan kehendak Tuhan, agar Indonesia menjadi lebih baik. Kami ada kebebasan untuk beribadah. Injil-Mu bebas akan diberitakan dengan kami memilih pemimpin yang tepat seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kota Palu, berkati Sulawesi Tengah. Jauhkan kami dari bencana alam Tuhan. Lindungi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Mari saudara angkat tanganmu. Mari sekali lagi kita bersyukur. Terima kasih Tuhan.
Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua. Amin, amin. Senantiasa memelihara, melindungi, menguatkan kita setiap saat dan memberkati kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.